Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 yang beranggotakan Ahmad Kusairi, Nurul Aziza saya sendiri, dan Dinda Hardi Cantika akan membahas tentang materi bab 1, yaitu pengenalan komputer. Langsung saja kita masuk pada daftar isi, yaitu poin pertama definisi komputer, poin kedua perangkat keras komputer atau hardware, yang ketiga adalah perangkat lunak komputer atau software, dan yang keempat adalah brainware. Langsung saja kita masuk pada poin pertama, yaitu definisi komputer. Komputer adalah peralatan elektronik yang memiliki kemampuan mengolah data dan menghasilkan informasi yang bermanfaat bagi manusia. Untuk menggunakan komputer diperlukan hardware, software, dan brainware. Semua masukan yang diterima komputer disebut dengan data, huruf, angka, grafik, diagram, suara, dan lain sebagainya. Data tersebut diproses oleh Central Processing Unit untuk kemudian diubah menjadi data biner agar dapat diproses oleh CPU untuk menghasilkan keluaran atau output yang berupa informasi yang dapat membantu kegiatan manusia. Kita masuk pada poin yang kedua, yaitu hardware. Hardware atau perangkat keras dapat didefinisikan sebagai peralatan dalam sistem komputer yang dapat dilihat secara fisik atau dapat diraba secara nyata, yang berfungsi untuk mendukung proses komputerisasi dan saling bekerja sama untuk mencapai tujuan dalam sistem komputer. Secara fungsional, perangkat keras dapat digolongkan sebagai berikut, yaitu perangkat input, digunakan untuk memasukkan data ke dalam komputer sesuai dengan format yang disajikan komputer untuk kemudian diolah ke dalam media pemrosesan, contohnya keyboard, mouse, dan lain-lain. Dan yang kedua yaitu perangkat pemroses, yaitu terdiri dari Central Processing Unit atau prosesor yang didukung oleh motherboard dan dibantu oleh komponen-komponen yang ada di dalam motherboard. Dan ALU atau Arithmetic Logic Unit merupakan unit pengolahan data aritmatika atau penghitungan matematis, statistik, dan lain-lain, dan logika perhitungan perbandingan lebih besar, lebih kecil. Dan Central Unit atau CPU merupakan unit pengendali atas suatu pemroses atau atas suatu proses yang sedang dikerjakan. Dan yang terakhir yaitu memory unit merupakan unit pendukung. Semua perintah yang sering digunakan oleh prosesor akan disimpan sementara di bagian ini, di memory unit. Dan yang ketiga yaitu perangkat output, digunakan untuk mengeluarkan hasil pengolahan data dari media pemproses dalam bentuk dan format bermacam-macam sesuai dengan keinginan manusia. Contohnya itu printer, monitor, plotter, proyektor, LCD, dan lain-lain. Ini akan dijelaskan oleh teman kita, yaitu Din. Kepadanya silahkan. Oke, Dinda. Sekarang software akan Dinda. Baik, yang kedua software. Software adalah kumpulan dari instruksi-instruksi yang akan mengatur kerja komputer. Yang pertama, sistem operasi. Perangkat lunak yang mengendalikan seluruh kerja dari perangkat-perangkat komputer. Contohnya
sistem operasi DOS, Windows, Unix, Linux, Macintosh, Windows, dan lain-lain. Yang kedua, sistem aplikasi, yaitu perangkat lunak untuk menunjang tujuan tertentu. Misalnya, Microsoft Office, Word Processor, Corel Draw, Adobe Photoshop, AutoCAD, dan lain-lain. Yang ketiga, utility untuk menunjang kinerja komputer dan perawatan perangkat keras komputer. Misalnya, Tune, UL Utilities, dan antivirus. Yang ketiga, brainware akan dilanjutkan oleh teman saya, yaitu terima kasih Ahmad. Ya, kepada Ahmad silahkan. Ya, baik. Kali ini saya akan membuka materi kita, yaitu soal brainware, sistem komputer yang akan digunakan. Brainware adalah seseorang yang cakap dan mampu menangani atau seseorang yang mengerti tentang komputer. Jadi beberapa poin untuk orang-orang yang mengerti komputer itu seperti: poin A, sistem analisis, penanggung jawab dan perencana sistem dari sebuah proyek pembangunan sebuah sistem informasi, khususnya yang memanfaatkan komputer. Poin B, programmer, membuat dan petugas yang mempersiapkan program yang dibutuhkan pada sistem komputerisasi yang dirancang. Dan poin C, administrator, seseorang yang bertugas mengelola suatu operasi dan program-program yang berjalan pada sebuah sistem atau jaringan komputer. Dan poin D, operator, pengguna biasanya hanya memanfaatkan sistem komputer yang sudah ada. Sekian, terima kasih. Itulah orientasi ini materi tentang komputer yang lebih dimaklumi. Bila Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.